warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesha Lairman dengan NIM akhir 797. Di sini saya akan membuat video dengan tema adab bermedia sosial dalam Islam. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang menggunakannya untuk berkomunikasi, mencari informasi, berbagi pengalaman, bahkan membangun relasi dengan orang lain. Dengan hanya menggunakan sebuah telepon genggam, kita dapat mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tanggung jawab yang besar. Sebagai seorang muslim, kita tidak hanya bertanggung jawab atas perkataan yang diucapkan secara langsung, tetapi juga atas setiap tulisan, komentar, foto, video, maupun informasi yang kita unggah di media sosial. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat ini mengajarkan pentingnya tabayun, yaitu memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Di era media sosial seperti sekarang, berita palsu atau hoaks dapat menyebar dengan sangat cepat. Banyak orang langsung membagikan informasi tanpa mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, fitnah, bahkan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, sebagai orang muslim, kita harus membiasakan diri untuk tetap berpikir terlebih dahulu sebelum menekan tombol bagikan atau kirim. Selain memeriksa kebenaran informasi, Islam juga mengajarkan agar kita selalu menjaga ucapan dan tulisan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini mengingatkan bahwa setiap perkataan memiliki konsekuensi, termasuk tulisan yang kita buat di media sosial, komentar, status, maupun unggahan yang kita bagikan merupakan bentuk komunikasi yang akan dinilai sebagai amal perbuatan. Karena itu, kita hendaknya menghindari kata-kata kasar, hinaan, ujaran kebencian maupun perundungan atau bullying di dunia maya. Sebaliknya, gunakanlah bahasa yang santun, sopan, dan penuh rasa hormat kepada sesama. Adab berikutnya adalah menjaga kehormatan dan privasi orang lain. Islam melarang umatnya untuk melakukan ghibah, fitnah, membuka aib seseorang, ataupun mempermalukan orang lain di depan umum. Sayangnya, hal-hal tersebut masih sering ditemukan di media sosial. Tidak sedikit orang yang menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi orang lain tanpa izin. Padahal, setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan dijaga kehormatannya. Sebelum mengunggah sesuatu, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah unggahan tersebut bermanfaat? Apakah dapat menyakiti orang lain? Dan apakah Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang akan kita bagikan? Selain menghindari perbuatan yang buruk, seorang muslim juga dianjurkan untuk memaafkan. Selain menghindari perbuatan yang buruk, seorang muslim juga dianjurkan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Kita dapat membagikan ilmu yang bermanfaat, ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, motivasi maupun informasi yang dapat membantu orang lain. Dengan cara tersebut, media sosial tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan ladang amal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim ini memberikan motivasi kepada kita bahwa setiap ajakan menuju kebaikan akan mendatangkan pahala. Bahkan ketika seorang mengamalkan kebaikan karena terinspirasi dari unggahan kita, insya Allah kita juga dapat memperoleh pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakannya. Dari pembahasan tersebut, dapat kita pahami bahwa media sosial pada dasarnya hanyalah sebuah alat. Alat tersebut dapat menjadi sarana kebaikan apabila digunakan sesuai dengan ajaran Islam, namun juga dapat menjadi penyebab dosa apabila digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, ataupun informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pengguna media sosial yang bijaksana.
dasarkan untuk melakukan tabayun terhadap setiap informasi yang diterima, menjaga ucapan dan tulisan, menghormati kehormatan serta privasi orang lain, dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan ilmu, motivasi, dan berbagai bentuk kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.